Pemirsa, Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Herman Hafid menyoroti persoalan penentuan letak zonasi 3 pilihan sekolah bagi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 bagi siswa SMA se-Sulsel. Menurutnya, calon peserta didik baru yang ingin mendaftar sekolah harusnya bebas memilih ketiga sekolah yang terdekat dari domisilinya. Acuan petunjuk penerimaan bagi peserta didik baru menuai sorotan. Pasalnya setiap tahun siswa di 3 kecamatan yang ingin mendaftar jalur zonasi itu terjadi diskriminasi. Seperti Kecamatan Makassar, Kecamatan Wajo, Kecamatan Sankarang meliputi beberapa pulau yang tidak memiliki SMA negeri. Sehingga tidak akan mungkin calon siswa yang ingin mendaftar jalur zonasi bisa terjaring karena jaraknya yang jauh. Ketua Lembaga Forum Orang Tua, Herman Hafid mengungkapkan supaya tidak terjadi diskriminasi harus ada jalur khusus yang diberikan atau kategori khusus zonasi tersebut. Serta jalur zonasi tersebut tidak boleh ditentukan dari sekolah, namun cukup memilih 3 sekolah yang dekat dari domisili calon siswa. Herman Hafid menambahkan dengan adanya penentuan letak zonasi di 3 pilihan sekolah yang telah ditentukan, maka calon siswa yang lulus di tempat B kemungkinan besar tidak diambil dengan kondisi jarak tempuh yang jauh. Selain itu, pihak sekolah juga harus memperhatikan jangan sampai ada kecurangan dalam PPDB, seperti murid yang tinggal kelas lalu dirampas kursinya untuk digantikan siswa baru, atau dengan memasukkan siswa pilihannya untuk menempati kursi yang kosong. Dinas Pendidikan Kota memberlakukan jalur zonasi itu sampai 3-4 kecamatan bisa mendaftar. Memang bisa mendaftar, tetapi apalah gunanya? Dia mendaftar sampai 3 kecamatan, tapi kan ujung-ujungnya yang dipilih yang terdekat. Namanya zonasi. Nah, jadi seharusnya dia pertimbangkan bahwa zonasi itu selalu dia katakan di juknis bahwa alamat terdekat. Apalah gunanya dia bisa memilih 5 sekolah SMP, tapi tidak bisa juga terjaring seperti tahun lalu. Yang drop itu siswa adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar, bukan sekolah. Contohnya di SD Mangkura 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak siswanya yang mendaftar itu yang terjaring 8 orang, padahal dia menerima 64 orang. Nah, siswa yang di drop dari Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan. Pemenuhan kota itu adalah pihak sekolah, bukan Dinas Pendidikan. Ya, karena wewenang yang menerima PPDB itu adalah pihak sekolah. Dirinya menekankan perlu adanya evaluasi kepada Kadis Pendidikan dan Sekdis Pendidikan Provinsi Sulsel sebagai dinas terkait untuk lebih memahami sistem penerimaan PPDB. Ardi Jaho, Celebes TV.